Adakah sunnahnya membaca surah Al-Fatihah selesai kita sholat, yakni setiap kita selesai sholat? Maka sependek pengetahuan saya, yakni membaca surah Al-Fatihah selesai atau ba'da sholat itu tidak ada sunnah dari Nabi SAW, baik secara lisan, qaul beliau atau fi'il beliau atau perbuatan beliau atau takrir beliau. Tidak ada hadisnya ya. Wallahu a'lam. Adapun mereka yang beralasan atau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan juga Imam An-Nasai ya, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang keistimewaan dari suratul Fatihah dari Ibnu Abbas ya, yakni terbukanya pintu langit dan turunnya malaikat yang belum pernah pintu langit itu dibuka dan juga malaikatnya. Maka malaikat itu menurunkan dua cahaya, yakni yang dimaksud dengan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah, dan khawatim atau penutup surah Al-Baqarah. Dikatakan di akhir hadis itu, tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari keduanya, yakni suratul Fatihah dan khawatim atau akhir surah Al-Baqarah, maka engkau akan diberi, yakni maksudnya diberikan pahala. Maka kami jawab bahwa yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah dan khawatim atau akhir surah Al-Baqarah, sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di kitab tafsirnya Quranul Azim pada tafsir surah Al-Fatihah ya. Yang kedua yang saya ketahui bahwa ulama semisal Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di kitab beliau Bulughul Maram dan juga para imam yang lain ya, mereka tidak ada ya mencantumkan hadis yakni membaca surah Al-Fatihah ya. Yang ada semisal Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar di Bulughul Maram, beliau hanya mencantumkan atau ada yakni surat atau ayat kursi. Kemudian kalau tidak salah diingatan saya itu Al-Imam Abu Dawud ya, ada mencantumkan dan lain-lain itu 3 kul, yakni kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Dan tidak ada surah yang lain, hadis-hadis yang menjelaskan dibaca ba'da sholat itu ya. Yang ketiga, kalau memang betul pemahaman hadis keutamaan dari surah Al-Fatihah dan khawatim Al-Baqarah seperti itu, tapi dalam prakteknya mereka hanya berkata dalam berdoa itu misalnya Al-Fatihah. Saya sendiri belum pernah ada mendengar yakni orang yang mau berdoa atau yang pimpin doa berkata khawatim Al-Baqarah misalnya itu. Nah, mungkin ini bisa dijawab oleh mereka yang melakukan itu ya. Padahal itu hadisnya tadi sebagaimana yang kita baca, 2 keutamaan yakni Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah. Barangkali dalam prakteknya seharusnya mereka tidak hanya Al-Fatihah tapi juga mereka menyebutkan
akhir Al-Baqarah misalnya begitu ya. Kemudian yang keempat, Al-Fatihah itu memang surah yang banyak keutamaannya dengan banyak hadis yang menjelaskan. Tapi membacanya secara muqayyad, yakni terikat dengan waktu dan tempat, misalnya selesai atau tiap-tiap ba'da salat, maka itu dia butuh dalil yakni khusus. Tidak bisa misalnya seseorang melakukannya dengan dalil umum kalau memang itu dalil umumnya itu betul pengertiannya ya, pemahamannya itu ya. Karena kalau dalil umum bisa dipakai untuk sesuatu yang khusus, maka akan ada orang yang membaca surah Al-Fatihah yakni ba'da azan misalnya, atau ba'da wudu misalnya. Dia belasan apa itu tadi, yakni hadis riwayat Muslim dan An-Nasai tadi. Kemudian ada juga yang beralasan yakni alasannya tidak ada larangannya, yakni tidak ada larangan membaca surah Al-Fatihah ba'da sholat. Nah ini menurut saya ini lebih keliru lagi ya, karena tadi sebagaimana yang kita jawab sebelumnya bahwa di dalam kaidah ibadah itu yang kita tanya itu adalah itu ada perintahnya enggak ya. Jadi seseorang yang melakukannya misalnya baca surah Al-Fatihah ba'da sholat, tiap-tiap ba'da sholat itu, maka dia butuh menyebutkannya ya, baik secara umum atau secara khusus. Dan secara umum dia harus ditempatkan secara umum, tidak bisa dia diletakkan secara yang khusus. Nah, kalau dia diletakkan secara khusus maka dia butuh dalil yang lainnya. Ini dalam bab ibadah yakni mutlak atau muqayyad. Nah, kalaupun misalnya ya ada yang bertanya, bagaimana kalau dilakukan sesekali? Ya, saya juga pernah mendengar ya, ada yang mengatakan ya kalau misalnya sesekali, misalnya sesekali ya, ada juga yang membolehkan itu ya. Sesekali saja, bukan rutin, yakni tiap-tiap ba'da sholat baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada kaidah katanya iza taqarrara, yakni sesuatu yang dirutinkan maka itu menunjukkan sebuah aturan, maka itu perlu dalil ya. Sama seperti jawaban mereka yakni kok dilarang, selesai sholat kan kita orang bebas-bebas saja ya, mau ngapain ya kan. Ya betul itu, yakni Anda selesai sholat mau ke toilet, mau buka HP dan lain-lain ya. Tapi kalau dia setiap habis sholat dia pasti main HP atau pasti menyengaja dia ke WC dan sebagainya, nah itu perlu dalil. Apa alasannya itu? Apa dia beser misalnya atau karena apa? Itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam.